Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Dosen Farmasi Cantik. Oke, saya akan menjelaskan tentang kristal. Senantiasa berada di channel saya terus ya. Apa itu kristal? Yuk kita cek and recheck ya. Jadi kristal itu adalah padatan atau biasanya merupakan atom, molekul, ataupun ion penyusunnya yang terkemas secara teratur dan polanya itu berulang melebar secara 3 dimensi. Jadi kristal itu kondisinya itu teratur dan dia bentuknya biasanya 3 dimensi. Itu yang namanya kristal. Sedangkan proses terbentuknya suatu struktur kristalin itu dinamakan kristalisasi. Untuk jenis-jenis kristal menurut jenis partikel penyusunnya atau interaksi yang menggabungkan partikel dibagi menjadi 4, yaitu kristal logam, kristal ionik, kristal kovalen, dan kristal molekuler. Untuk kristal logamnya itu karena dia logam berarti kisinya terdiri dari atom logam yang terikat melalui ikatan logam. Sedangkan kristal ionik itu terbentuk karena gaya tarik antar ion yang bermuatan positif dan negatif. Kenapa nggak bisa positif dan positif ya? Kalau misalnya positif dan positif itu kan tidak akan bisa tarik menarik ya, sehingga harus ion yang berbeda muatan supaya ada gaya tarik ionik. Sedangkan kristal kovalen berarti melalui ikatan kovalen sehingga dia bisa membentuk struktur yang mirip seperti polimer. Jadi polimer ini strukturnya sangat besar sekali. Kemudian kristal molekuler terbentuk dari ikatan kimia antara atom atau ion. Jadi itu jenis kristal menurut partikel penyusunnya. Contohnya apa saja? Contoh kalau misalnya jenis kristal logam ya berarti dari logam ya Li, Ca, Al, Fe. Kalau ionik ada interaksi gaya ionik berarti ada positif sama negatif. Contohnya Na plus Cl min gitu ya, Ag plus Cl min gitu. Kalaupun ikatan molekuler yaitu Ar, Cl, CO2, sedangkan ikatan kovalen Si, O2 dan coba kalian cari lagi contoh-contoh yang lain. Kemudian untuk uji penegasan ini digunakan untuk memastikan senyawa yang diidentifikasi ataupun diperiksa. Jadi untuk melihat apakah kristalnya ini benar kristal dari obat A atau obat paracetamol, apakah bentuk obat kristalnya dari kristal evergreen gitu misalnya. Terus membedakan antara satu senyawa dengan senyawa lain yang dalam satu golongan. Untuk ujinya kita biasanya untuk reaksi kristal menggunakan proses sublimasi, menambahkan reagen aseton air, melakukan kompleks dengan Fe atau Bi kompleks dengan kompleks dengan Cu, menambahkan asam encer, asam pikrat, AgCl2 dengan reaksi Dagendorf, Mayer, Bouchard dan lain-lain. Jadi ini yang ditambahkan ke dalam senyawa tadi ya, senyawa kalau misalnya kalau kita mau identifikasi bahan obat paracetamol, jadi itu yang ditambahkan ke dalam larutan paracetamol. Kemudian mengeceknya gimana? Dicek di dalam mikroskop ya, karena kita mau lihat kristal yang kecil-kecil. Jadi dari paracetamol itu ditambahkan reagen aseton air atau Fe kompleks atau Cu kompleks ataupun asam encer, kemudian kita amati di dalam mikroskop bagaimana bentuk kristalnya. Seperti inilah bentuk kristal, contohnya adalah dalam bentuk tablet ya, seperti kotak gitu ya, prisma, plat, rosette ya, bentuknya lucu-lucu atau bagus banget ya. Ya ada dendrit, ball, tuff, ataupun fan, ataupun bundle, shape, dan cluster, macam-macam bentuknya. Ini contohnya setelah kita lakukan
pengujian di dalam mikroskop, gambarnya adalah kristal papaverin HCl. Bentuknya seperti ini yang berbentuk batang menyerupai serat kayu. Sedangkan untuk piridoksin HCl bentuknya kristal jarum. Jadi beda ya antara papaverin yang dia batang kayak serat kayu gitu. Kemudian yang piridoksin ini jarum-jarum lincip-lincip yang panjang, ada yang pendek juga. Nah, jadi antara senyawa obat dengan reagen atau reaksinya tadi dia akan berinteraksi sehingga bisa dilihat di dalam mikroskop. Oke, gitu aja terkait dengan kristal, gampang ya untuk mengidentifikasi dari senyawa-senyawa obat. Kalian bisa uji di labnya masing-masing terkait dengan kristalnya apa ya. Oke, jangan lupa subscribe, like dan komen kalau misalnya kalian masih galau dengan channel ini ya terus share ke teman-temannya supaya teman-temannya juga paham dan senantiasa berada di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.